Merry Christmas from Jakarta, Indonesia. And God manifest in the flesh at Bethlehem. Oke guys, kita akan melihat suasana kota Jakarta di berbagai lokasi dalam rangka memperingati perayaan Natal 2025 menuju 2026. Oke guys, perayaan memperingati Natal disambut secara meriah di kota Jakarta, Indonesia, dengan berbagai pernak-pernik dan ornamen Natal yang terpasang di lokasi-lokasi di kota Jakarta, Indonesia. Ya, dimulai dari Bundaran HI, patung selamat datang, lalu berbagai mall dan pusat perbelanjaan, bahkan sampai ke sudut-sudut jalan di lokasi di kota Jakarta ini guys. Ya, di Bundaran HI ini digelar acara Christmas Carol oleh pemerintah Provinsi Jakarta, yaitu oleh Bang Rano Karno atau yang terkenal dari film Sidul Anak Betawi guys. Dan ini luar biasa disambut antusias oleh masyarakat Jakarta, Indonesia. Oke guys, Christmas atau Natal kita peringati setiap tahun pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya guys. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Lukas pasal 1, yaitu dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria, seorang perawan Maria di kota Nazaret. Ya, jadi pada bulan ke-6 kalender Yahudi, Maria, perawan Maria menerima kandungan Roh Kudus. Iya, bulan ke-6 kalender Yahudi atau 6 bulan setelah malaikat Gabriel menjumpai Imam Zakaria pada Lukas pasal 1 ya. Ya, jadi malaikat Gabriel menjumpai Imam Zakaria pada bulan pertama kalender Ibrani ya, dan semua itu ada dokumen sejarahnya guys.
Dan bulan pertama itu hari di mana Imam Zakaria membakar ukupan di Bait Allah. Ya, jadi Imam Zakaria dari rombongan Abia atau rombongan ke-8 membakar ukupan pada minggu kedua bulan Tisri. Dan bulan Tisri itu adalah bulan September. Dan 6 bulan setelah bulan September adalah bulan Maret. Ya, jadi pada bulan Maret inilah malaikat Gabriel menjumpai Bunda Maria, dan Bunda Maria mengandung dalam kandungan Roh Kudus, yaitu tanggal 15 bulan Nisan atau 25 Maret. Dan Bunda Maria mengandung bayi Yesus dalam 9 bulan dan jatuhnya pada tanggal 25 bulan Kislev atau 25 Desember. Dan semua dokumen sejarah itu lengkap tercatat, guys. Dan kemudian pada umur 8 hari adalah hari di mana Yesus disunat atau Khitan Sayyidina Al-Masih. Dan kemudian Kaisar Julian dari Romawi menetapkan hari di mana Yesus disunat sebagai awal penanggalan Masehi atau kalender Anno Domini, tahun Tuhan kita. Dan Natal pertama kali dirayakan pada tahun 126 atau 30 tahun setelah wafatnya Rasul Yohanes, murid Yesus. Ya, jadi Natal 25 Desember sudah dirayakan pada abad pertama. Ya, jadi kalau ada yang ngomong 25 Desember itu hari lahir Dewa Matahari, itu dari mana datanya? Karena tidak ada dokumen yang menyatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember. Tidak ada dokumen sejarahnya, guys. Sementara hari raya pagan penyembahan kepada Dewa Matahari baru dimulai pada abad keempat. Sedangkan abad pertama Kristen sudah merayakan Natal 25 Desember 126. Oke guys, Natal atau Christmas adalah hari di mana Allah menjelma menjadi manusia di Bethlehem. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16, God manifest in the flesh at Bethlehem. Ya, jadi yang harus diingat di sini adalah Allah menjadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Jadi jangan dibolak-balik ya guys. Karena manusia nggak bisa jadi Tuhan ya, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Ya, untuk apa Allah menjadi manusia? Ya, karena manusia diciptakan pada awalnya untuk tinggal bersama-sama dengan Allah di Firdaus atau bahasa Inggrisnya Paradise atau Taman Eden. Tapi manusia yang disebut Adam melanggar ketetapan Allah dengan memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, di mana Allah sudah mengingatkan Adam agar tidak memakan buah itu, karena pada hari kamu memakannya manusia akan mati terpisah dari Allah. Dan sejak manusia Adam memakan buah yang dilarang itu, maka sejak itulah manusia Adam diusir dari Firdaus atau Taman Eden. Adam dan seluruh keturunannya terpisah dari Allah dan mengalami kematian atau kebinasaan yang disebut kutuk dosa Adam. Ya, jadi Adam dan seluruh keturunannya terpisah dari Allah, dan ini terbukti tidak ada manusia yang lahir di Firdaus ya guys. Jadi semua manusia mewarisi kutuk dosa Adam. Ya, kenapa Allah tidak mengampuni Adam dan mengembalikannya ke Firdaus? Ya, karena Allah menuntut keadilannya sendiri ya. Allah maha adil, dia yang membuat keadilan dan dia membuat peraturan, tidak mungkin dia yang melanggar guys. Ya, Allah sudah menetapkan pada hari kamu memakan buah itu kamu akan mati ya. Tidak mungkin Allah melanggar sendiri keadilannya atau ketetapannya guys. Ya, jadi Allah menuntut ketetapan yang dibuatnya sendiri. Dan dalam hal ini iblis atau setan pun ikut mendakwa ketetapan yang dibuat oleh Allah sendiri. Tapi guys, Allah kita maha kuasa dan super kreator, dia bukan pecundang guys. Allah menyiapkan suatu jalan agar manusia dapat menerobos masuk kembali ke Firdaus untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan yang menjadi jalan itu adalah Allah sendiri. Kutuk dosa Adam dapat ditebus
dengan penumpahan darah yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela, yaitu ditebus dengan darah manusia yang tidak terkena kutuk dosa Adam. Dan dalam hal ini iblis atau setan kembali tertawa, karena mana mungkin ada manusia yang tidak terkena kutuk dosa Adam. Ya, karena iblis berpikir bahwa semua manusia keturunan Adam ini darah dan DNA-nya berasal dari Adam ya guys. Tanpa pernah terpikirkan oleh iblis bahwa Allah bisa menjadi manusia 100% manusia. Ya, sebetulnya Allah bisa saja menjadi manusia dengan cara berubah wujud ya, seperti Ksatria Baja Hitam atau Superman ya, berubah gitu langsung menjadi manusia. Tapi itu nggak sah guys, karena itu bukan manusia 100%. Manusia 100% harus berada di dalam kandungan selama 9 bulan, lalu brojol atau lahir, kemudian bertumbuh dari kecil balita, ABG terus sampai dewasa, itu baru manusia 100%. Dan Allah memilih perawan Maria atau Bunda Maria untuk menjadi manusia, atau kandungannya dipakai dalam kandungan Roh Kudus untuk berubah menjadi manusia di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan dan lahir pada tanggal 25 Desember. Dan Allah yang menjelma menjadi manusia 100% ini disebut anak Allah, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia. Selain disebut anak Allah, Yesus juga disebut anak manusia. Anak Allah untuk menyatakan bahwa Yesus tidak terkontaminasi oleh kutuk dosa Adam karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Anak manusia untuk menyatakan bahwa Yesus adalah manusia 100% sebagai syarat bahwa korban tebusan haruslah manusia 100% yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang tidak terkontaminasi oleh kutuk dosa Adam, yang dilahirkan dari garis keturunan Daud. Ya, kenapa diambil dari garis keturunan Daud? Karena Raja Daud dianggap sebagai simbol manusia yang paling disukai oleh Allah, tapi juga manusia yang paling berdosa karena membunuh dan berzina. Sampai tiba pada waktu genap usia anak domba dipersembahkan sebagai korban tebusan dengan darah yang kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tidak terkontaminasi oleh kutuk dosa Adam. Yesus disembelih sebagai anak domba Allah di kayu salib sebagai korban tebusan umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Jadi inilah yang disebut Allah sendiri yang menjadi jalan untuk manusia bisa kembali kepada Allah. Demikianlah yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus, Allah yang menjadi manusia di Bethlehem sebagai jalan keselamatan umat manusia.
Bye.